Anak tinggal. Ada yang lagi ngelamun tuh nah kok. Iyalah. Nah, di zoom dikit kok yang ngelamun tuh kok. Jauh caknya pandangan tuh ke depan. Ya, pada malam ini mulai berdoa bersama gereja Maranatha yang atas wafatnya mereka sudah bersiap-siap cek sound tes 1 1 2. Mari anak-anak dari Ibu almarhumah boleh ada di dalam bersama dengan cucu menantu dan jemaat yang ada. Malam hari ini hujan tapi tidak menjadi halangan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Ini malam kedua dalam ibadah penghiburan. Kita mau siapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik buat kita, amin. Tuhan Yesus luar biasa dan Tuhan Yesus selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk kita. Mari kita angkat pujian. Semua baik, dari semula Dia menentukan segala sesuatu baik adanya bagi kita, amin. Haleluya, haleluya. Dari semula Kau letakkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya jemput jemaat bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Semula telah Kau letakkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan
yang penuh harapan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kau jadikan hidupku berarti. Bantu dulu kok lagi lah dari situ. Aku nak naruh ini. Kristus, Bapak Budi akan pimpin kita di dalam doa. dalam ibadah ini, ibadah kehidupan ini, kiranya Tuhan kami hanya bisa memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan melalui roh itu akan selalu menolong bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kami percaya Tuhan akan selalu sertai di dalam setiap usaha pekerjaan apapun, usaha apapun dimanapun berada, baik itu anak-anaknya, menantunya, dan juga daripada dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu memberikan mereka kekuatan dan semakin percaya kepada Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa kami akan selalu mengadakan sekalian ibadah penghiburan dan keluarga yang ditinggalkan. Di mana Tuhan pimpin ibadah ini, dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah lewat kebenaran ini kita semakin mencintai Tuhan dengan baik. Kita semakin setia kepada Tuhan, dan malam hari ini karena kemurahan Tuhanlah kita hadir di tempat ini ya. Hujan tidak menjadi penghalang buat kita untuk kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus seumur hidup kita. Kita terus mencintai Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Panggil dia ya Aba, ya Aba. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, pakailah aku Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan nanti dengan kasih Kristus Bapak Simpu yang akan pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Kepada hambanya kami persilakan. Tuhan, berkali-kali berulang-kali kami menghadapkan peristiwa kami tahu Tuhan, Engkau sudah memperingatkan kami, Engkau sudah mengajar kepada kami. Setelah peristiwa ini pun akan datang kepada kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, malam hari ini berikanlah kepada kami pengertian dan ajarlah kami dengan firman-Mu Tuhan, bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri Tuhan, tapi kembali Tuhan, hidup kami akan kami serahkan terus kepada Tuhan, dan kami akan kembali kepada Engkau sebagai Sang Pencipta kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, malam hari ini sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, dan firman itu tertuju kepada kami yang masih hidup Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan kepada kami hikmat, pengertian, dan ajar kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengawasi hidup kami dan selamata kami hidup Tuhan. Biar kami mau sungguh-sungguh kepada Tuhan dan terus dekat kepada Tuhan. Bukan saja kami berkata bahwa kami mencintai Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bahwa kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya urapan-Mu atas hamba-Mu, dan berbicaralah kepada kami, berikan kepada kami hati yang taat Tuhan untuk menerima firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Malam saudara, shalom. Dalam puji Tuhan ya, di malam kedua ibadah penghiburan hari ini dari keluarga orang rumah yang ditinggalkan oleh istri, mama, saudara, opo ya yang dikasihi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat 2 katakan begini, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi apa yang dikatakan pengkhotbah ini saya pikir ada benarnya saudara ya. Pergi ke rumah pesta ya tentunya kita ikut bahagia bersama dengan yang sedang bersuka cita, menikmati apa saja yang dihidangkan. Tetapi yang jauh lebih baik adalah pergi ke rumah duka. Ya, di sanalah akhir hidup setiap manusia. Di sanalah
kesudahan setiap manusia, dan nasihat firman Tuhan hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ketika kita melayat ke rumah duka dan melihat jenazah yang meninggal, kita berpikir pastinya, nanti satu saat aku juga akan ada di dalam peti ini. Saya akan terbaring juga di sana. Lalu setelah itu ngapain ya? Bagaimana? Lalu kemudian mungkin ada yang mulai berpikir, bagaimana saya nanti akan berakhir ya, mengakhiri hidup ini dengan seperti apa? Ada banyak orang yang berharap meninggalnya baik-baik saja, mungkin lagi tidur gitu ya. Tidak ada yang pernah bermimpi mungkin meninggalnya tragis atau bagaimana, tetapi semuanya itu di luar kedaulatan kita ya, di luar kendali kita. Tetapi sekali lagi bahwa meninggal, mati itu pasti kesudahan setiap manusia, tidak bisa dielakkan. Bagaimanapun berbagai macam cara manusia untuk berusaha supaya umurnya sedikit bertambah panjang, toh tetap saja mati, ya kan? Ada orang yang minum suplemen, vitamin dan sebagainya, minum ramuan, jamu, segala macam supaya sehat, supaya bugar, memperhatikan pola makan, pola tidur, menjaga supaya jantungnya baik dan sehat dan sebagainya. Tetap saja pada akhirnya tidak berkuasa melawan yang namanya kematian. Tetap saja semua itu ada akhirnya, saudara. Rasul Paulus itu menuliskan begini di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima. Ya, saudara yang bawa Alkitab mungkin di handphonenya, kita mau lihat di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima, dituliskan begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kalau ada saudara kita atau anggota keluarga kita yang meninggal, saudara, kita membuatkan rumah yang baik tentunya ya. Ada seperti saudara lihat di samping kita, dihiasi begitu baik. Tetapi bukan itu tujuan akhir kita. Bukan di situ kita yang sudah meninggal akan ada. Dikatakan oleh Rasul Paulus, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Allah lah yang menyediakan tempat bagi saudara dan saya kalau nanti kita pergi ke rumah Bapa, kita mati, kita meninggal, maka Tuhanlah yang menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan tempat itu tidak dibuat oleh buatan tangan manusia. Dikatakan kemah, tempat kediaman kita di bumi, itu bukan rumah yang kita tinggal, tetapi tubuh ini satu saat dibongkar. Dibongkar itu artinya rohnya kembali kepada Allah, jiwanya kembali ya kepada Tuhan, tubuhnya kembali kepada tanah, maka Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Ini yang harus dipikirkan dengan serius buat kita yang masih hidup. Tadi firman Tuhan bilang, hendaklah setiap orang yang hidup memperhatikannya. Artinya satu saat kalau kita akan mengalami hal yang serupa dengan almarhumah malam hari ini, kita mau kemana? Tujuannya kemana? Karena kalau meninggal itu bukan begini saja akhirnya, tetapi ada kehidupan setelah itu. Saudara, saya suka nonton film-film Cina gitu ya, apalagi yang lama-lama gitu. Terus kan ada kalau orang yang meninggal terus pergi ke alam maut ya kan, di situ ada dewa neraka, ada dewa apa gitu ya. Mereka bisa tawar-menawar. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan tidak cuma berakhir di dalam peti, kalaupun yang dimakamkan berakhir di dalam tanah, atau kalau yang dikremasi berakhir menjadi abu. Tidak hanya begitu saja, saudara. Ada kehidupan lain setelah kematian. Ya, firman Tuhan itu menuliskan begitu. Kalau saudara yang punya keyakinan apa saja, punya kepercayaan apa saja, mempercayai hal ini. Ada yang bilang ketika kita meninggal maka kita dijemput 2 malaikat lalu diadili. Lalu berakhir di mana? Ada surga dan ada neraka. Penganut kepercayaan yang lain meyakini bahwa dia akan mencapai kekekalan, dia akan mencapai nirwana, satu tingkatan yang tinggi sekali, kesempurnaan. Ada
Ada yang berkata nanti di sini kita akan mengalami, setelah mati kita akan mengalami ini dan itu. Itu menandakan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tidak berakhir begitu saja. Hanya bedanya itu di alam yang tidak kelihatan. Ya kan? Alkitab, orang Kristen percaya, kita percaya bahwa ketika kita meninggal, kita dibawa kemana? Kalau saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat baik tentang orang kaya dan si miskin Lazarus. Ketika meninggal, maka dua-duanya bukan cuma berakhir di dalam tanah, dikubur, tetapi orang miskin dibawa ke alam maut karena sepanjang hidupnya dia hidup sembarangan, dia mementingkan dirinya sendiri, dia tidak peduli kepada Tuhan, dia ke alam maut. Sementara Lazarus, orang miskin itu yang hidupnya susah, tetapi mungkin dia takut Tuhan, dibawa kemana? Dikatakan Lazarus dibawa naik ke surga, ya kan? Duduk di pangkuan Bapak Abraham. Itu menandakan bahwa ada dua tempat yang menunggu kita. Nah, saudara mau kemana? Mari kita memperhatikan. Sekali lagi, kita pengkhotbah tadi katakan, baiklah orang yang hidup memperhatikannya. Itu akan menjadi hal yang menjadi pikiran kita, tujuan kita, selain kita memikirkan hal-hal yang praktis sementara kita hidup di dunia ini. Sementara kita masih memikirkan bagaimana saya harus memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan jasmani kita, pikirkan juga hal yang penting yang satu ini, saudara. Kalau saya nanti berakhir juga, saya mati, kemanakah saya akan pergi? Manakah saya akan, ketika saya membuka mata saya, saya di mana ya? Apakah tadi seperti orang kaya itu di alam maut, atau seperti Lazarus yang duduk di pangkuan Bapak Abraham? Ya, saudara, kita masing-masing yang dapat menjawabnya. Dan bagaimana, mengapa kita percaya? Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa tadi seperti Rasul Paulus katakan, kalau kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kenapa kita bisa begitu percaya akan firman Tuhan ini, saudara? Karena kita membaca. Kalau mendengarkan, kita tidak hidup di zamannya Yesus ya, tetapi kita membaca dari Alkitab yang pastinya kita bisa percayai 100% bahwa itu benar. Rasul Paulus, Petrus menuliskan di dalam surat-surat mereka berkata, dan kami ini adalah saksi. Artinya mereka yang mendengar langsung apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Yesus sendiri mengatakannya, saudara, mari lihat di dalam kitab Yohanes 14. Ini yang dikatakan Yesus kepada kita semua, kepada semua orang. Yohanes 14 ayat yang pertama mulai, saudara. Yesus berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya Yesus berasal dari surga, karena dia bilang di rumah Bapakku. Dan Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Yohanes 3:16 itu bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada kita, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau mati tidak masuk ke alam maut, tetapi beroleh
hidup yang kekal. Yesus memberi jaminan kepada kita semua, kalau kita percaya kepadanya, maka Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu yang diyakini Rasul Paulus ketika dia berkata, kalau kemah kediaman ini dibongkar dan aku mati, aku percaya aku akan pergi ke surga, ke tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, Yesus sendiri yang berkata, aku inilah jalan, aku inilah kebenaran, aku inilah hidup. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh manusia kepada Yesus, yang melaluinya saudara dan saya diselamatkan. Ya, saudara, bahkan kitab Roma bilang, dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan, dengan hati orang percaya dan diselamatkan. Sederhana sekali, saudara. Percayalah bahwa Yesus yang sudah turun dari surga, dia katakan, di rumah Bapakku, makanya aku harus kembali ke sana. Itu ketika Yesus terangkat naik ke surga, Yesus berkata, aku harus kembali ke rumah Bapakku, supaya aku menyediakan bagi kamu tempat di sana. Dan nanti kamu akan pergi ke tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada di sana. Rasul Paulus bilang, itu sebabnya dengan sangat rindu semua makhluk menantikan. Dengan sangat rindu kami menantikan waktu di mana kami bisa berjumpa dengan Kristus. Memang sementara kita masih tinggal di bumi ini, kita mengalami begitu banyak penderitaan, saudara. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan dapat menjalaninya seperti firman Tuhan tadi malam. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ini yang harus kita percayai malam hari ini. Yesus itu adalah jalan. Ibarat kata itu, Yesus tuh guide kita gitu loh. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, pasti kita benar-benar, kata orang sini, buta 9, ya kan? Benar-benar nggak tahu jalannya gitu ya. Sekarang kita sudah dibantu oleh Google Map ya, enak ya, tinggal ikutin petunjuknya, sekian ratus belok mana. Tapi kalau dulu belum ada Google Map, kita butuh orang yang tahu. Kalau misalnya saya mau ke Jogja, ke tempatnya Ko Erwin, rasanya nggak ngerti jalan, saya akan minta tolong sama Ko Erwin. Ko Erwin, bantu saya dong, saya di Jogja itu perlu ke jalan, nggak tahu ada apa nggak, Merapi misalnya ya. Tapi saya nggak tahu jalannya. Oh gampang, saya orang sini, saya tahu jalannya, saya akan anterin, kan begitu. Ya kalau orangnya nggak tahu, kita ketemu, saya mau ke jalan Merapi, bisa antar saya? Ya, dia aja sendiri nggak tahu gimana mau antar kita. Yesus itu jalan. Yesus itu berasal dari surga. Yesus itu berasal dari Bapa, dan dia tahu jalannya ke sana. Itu sebabnya gimana supaya saudara dan saya bisa nyampe surga? Ya, mesti harus ikut yang sudah tahu tadi itu, yang sudah tahu jalannya. Yesus berkata, aku berasal dari Bapa. Bapa itu ada di surga. Dan Yesus bilang, kalau kamu percaya kepada aku, maka kamu akan selamat, kamu akan dapatkan kehidupan yang kekal. Yesus itu adalah kebenaran, saudara. Kebenaran. Kalau saudara menerima Yesus, saudara terima kebenaran. Kebenarannya adalah apa? Saudara diampuni dosa, saudara dibebaskan dari hukuman, saudara nggak lagi terdakwa atau tersangka ya, yang harus ngikutin persidangan terus ya kan ya, didakwa terus, akhirnya dijatuhi vonis hukuman maut selama-lamanya, hukuman binasa selama-lamanya. Tetapi ketika kita mengetahui kebenaran, kita tahu kebenaran ini, maka kebenaran ini akan memerdekakan kita. Kita tidak lagi orang-orang tertawan, tetapi kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Dan Tuhan itu adalah hidup. Kitab Yohanes bilang begini, kamu sudah dipindahkan dari dalam maut kepada hidup yang kekal. Kita ini, saudara, sebelum kita kenal Yesus, kita ini orang berdosa. Dan kalau orang berdosa, kita punya hutang. Kitab Ibrani bilang, Yesus itu sudah menghapuskan surat hutang kita. Kita ini punya hutang. Hutang apa? Dosa. Dan hukuman dosa adalah kebinasaan, maut hukumannya. Tetapi Yesus dengan kasih-Nya, dia menjadi jalan pendamai bagi saudara dan saya. Dan kemudian dituliskan, dia menghapuskan seluruh surat hutang saudara dan saya. Kita tidak bisa membayar hutang dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan, kita mau bayar dengan apa? Dengan berbuat baik, gak cukup, saudara.
Dengan apa? Gak cukup. Hanya dengan darah Yesus, hanya dengan percaya kepada Yesus, kita mendapatkan jaminan keselamatan. Mari saudara-saudara, kita ingatkan kembali di dalam kitab pengkhotbah tadi, pergi ke rumah duka itu lebih baik, karena di situ akhir dari segala kesudahan manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Dan mari percaya kepada apa yang sudah dijaminkan Yesus bagi saudara dan saya. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kiranya setiap kami makin dikuatkan, makin diteguhkan iman percaya kami kepada Kristus. Kami bersyukur malam hari ini karena Tuhan sudah memilih kami dari sekian banyak manusia di bumi ini untuk menerima kasih karunia Tuhan, untuk menerima anugerah Tuhan, yaitu keselamatan yang cuma-cuma yang kami terima daripada Tuhan. Dan Engkau membayarnya dengan tidak cuma-cuma, Engkau membayarnya dengan mencurahkan darah-Mu, dengan mengorbankan. Ya, jadi besok ke sana ya, ke tempat krematoriumnya jam 1, kita jam 12 ibadah dulu. Jadi saudara-saudara besok jam 12 ibadah dulu, karena Pak Ir masih di Palembang. Besok upacara kremasinya akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yefta dari Jejak. Ya. Terima kasih, itu aja. Selamat malam, Tuhan berkati. Ini sudah sembahyang ini. Udah selesai. Ayo kau kemendan yo. Kita lupa ngomong. Tekalah situ. Mau foto-foto dulu keluarga, silakan. Tekalah sana. Tuh, tekalah sana. HP-nya? Pintar ini kalau moto-moto. Masih terjadi ini kan. Satu keluarga. Mungkin dari cecenya, tokonya sama anaknya, nanti yang keluarga Mas lagi giliran. Apa mau papa sama beradik dulu mungkin? Papa sama itu. Anak. Ya, foto ini dulu, papa, cece itu. Anak sama suami maksudnya tuh. Nah, satu keluarga. Papa di sini, cece sama itu dulu, sama itu. Siapa? Cece ya. Papa jadi dikepit dua anak. Nah, dua anak dikepit dulu. Nah, ya. Oke ya, dan
Oke, silakan. Jeleng itu, jelengnya jajannya yang paling besar dulu sama keluarga, sekeluarga. Nah, sama sosok apa kosong masuk. Iya. Oke, jeleng Satu lagi. satu keluarga lagi. Nah ya, dengan bapak yo. Bapak yo. Bapak kaget. Ya. Oke. Mau keluarga yang ininya yang jauh-jauh yang datang ayo. Silakan. Ayo kita kumpul. Kita kumpul. Dapat kumpul sekalian yang datang dari jauh-jauh. Ya siapa lagi? Kalian kumpul seluruhnya. Jadi ikut dulu kan. Kumpul seluruhnya keluarga. Biar yang ini. Nah, masalah. Di sini. Nah, ya. Nah, yang kecil di depan deh, dek, sampai peti deh, sampai maju tidak apa-apa, sampai sini, kiri kanan tuh. Ini leng-leng. Iya, yang belakang ketutup. Buka lagi tidak apa-apa. Masih lebar. Lagi ya. Oke, sip, selesai. Udah. Ya, Ya, silakan itu dulu ya. silakan. Biar aja keluarga tetap di situ. Kita akan memberi penghormatan terakhir. Tes. Tes ya. Untuk keluarga kami persilahkan untuk penghormatan terakhir sebelum kita tutup peti. Kita siram minyak urapan ini supaya kita untuk mengenang daripada Ibu Chinmoy, di mana bapaknya dulu ya, bapaknya dulu anak paling besar, menantu paling besar Pak Erwin ya, ini Jangan kena wajahnya. ya. Putar deh. Ya. Cucunya ya, cucu yang pertama Yusul, ya, saudara-saudaranya dan juga daripada jemaat kami persilahkan untuk penghormatan terakhir dari Ibu Cimoy. Ya. Dari keluarga gereja Sidang Jemaat Allah kami persilahkan. Mari silakan dihabiskan aja.
Dikasih sini dah. Habis ya, habis. Ah, dikasih situ dah. Sebelum ditutup boleh dilihat lagi untuk terakhir kali. Sebelum ditutup, dilihat kok. Dilihat. Dilihat dulu. Nah di situ habis udah. Yo. Masih. Ya, dilihat dulu. Dilihat dulu sebelum ditutup. Dulu kok. Anak-anaknya lihat dulu. Nah, mama pernah foto di aku. Masih Malia. Sebelum kita tutup, kita doa dulu. Ya. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami memohon pada Engkau Tuhan, sebelum peti kami tutup, kiranya Tuhan tolong kami percaya Tuhan di dalam ibadah ini bagi keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan yang ditinggalkan oleh Ibu Cimoy yang telah Engkau panggil Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan penghiburan daripada-Mu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, dan kami percaya Tuhan akan selalu memberi kekuatan dan memberikan penghiburan. Tuhan Yesus, sebelum kami tutup nanti untuk kami mohon supaya Tuhan selalu menyertai keluarga yang ditinggalkan, dan kami percaya sebagai anak-anak Tuhan juga selalu taat setia pada Engkau Tuhan, selalu meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan tolong juga kami semuanya sebagai anak-anak-Mu juga semakin taat setia pada Engkau Tuhan, semakin meninggikan Engkau, memuji memuliakan Engkau. Pada saatnya juga kami akan Kau panggil bersama-sama di surga nantinya Tuhan. Dan Tuhan tolong juga besok untuk kremasi, kiranya Tuhan berikan cuaca yang indah, cuaca yang untuk melaksanakan kremasi, di mana Tuhan tolong supaya semuanya berjalan lancar dan sesuai daripada rencana-Mu Tuhan. Dan kami juga serahkan pimpin hamba-Mu yang dari Cencar untuk memimpin ibadah besok siang jam 12 dan akan melaksanakan kremasi jam 1. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tolong kiranya semuanya itu semuanya itu berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan juga berikan hamba-Mu sampai ke sini, di sini dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Yepta, kiranya Tuhan tolong. Dan kami juga percaya hamba-Mu yang Bapak Pendeta yang Yeremia Pendi yang sedang di Palembang, kiranya juga tolong berikan kesehatan dan besok bisa kembali ke rumah atau kembali ke Lubuk Linggau ini dengan selamat. Kami percaya kuasa-Mu, kuasa menyertai semuanya hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan menutup petinya. Diangkat dulu, Bang. Siapa anak-anak bisa? Dari
Selesai paku memaku. Nah, yang ngopi-ngopi, yang ngeteh-ngeteh, yang sarapan. Boleh lah, ngapa udah boleh. Sarapan malam. Kalau yang gemuk, hah? Kalau nggak biasa ngopi, memang nggak do ini nih ya. Kalau misalkan si kalau biasa ngopi, nggak ngopi, Bro, selamat malam. Sip. Oke, selalu dulu. Ya. Subscribe. Subscribe. Jangan lupa nonton video saya terus ya. Subscribe, like, comment, share. Oke. Nah, Bapak adiknya tuh. Oke. Selesai. Selesai. Iya. Bersama awak.